Halo kakak-kakak semua. Di sini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, yaitu sistem penghargaan digital baru dari Gerakan Pramuka. Mungkin kelihatannya ribet ya. Tenang, kita akan bedah bareng-bareng supaya prosesnya jadi gampang dan jelas. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, belum lama ini keluar surat edaran baru. Dan ini loh, bukan perubahan kecil. Ini perubahan besar kakak-kakak. Kita resmi pindah dari tumpukan kertas ke sistem online yang canggih, namanya Ayo Pramuka Kuarnas. Ini benar-benar langkah modernisasi buat administrasi kita. Nah, pasti langsung pada kepikiran kan, terus gimana nih nasib kita? Apa artinya ini semua buat kita di lapangan? Gimana cara pakainya? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar banget, dan justru itu yang akan jadi panduan kita. Tenang aja, di akhir pembahasan ini, kakak-kakak dijamin bakal paham dan siap pakai sistem baru ini. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita kenalan dulu sama era digital baru ini. Terus, kita intip gimana cara admin nyiapin sistemnya. Setelah itu, kita masuk ke inti, yaitu proses pengajuan usulan. Lanjut ke alur kerja verifikasinya yang berjenjang, dan terakhir cara membuat berita acara resmi. Lengkap pokoknya, kita kupas tuntas semuanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, era digital baru. Nah, sebelum kita jauh-jauh ngomongin teknis klik ini itu, penting banget nih kita samain frekuensi dulu. Ada beberapa istilah dasar yang harus kita pahami bareng-bareng. Simpelnya ada 3 istilah kunci. Pertama, TPGP. Ini ya, tanda penghargaan Gerakan Pramuka itu sendiri. Kedua, ada yang namanya PIC. Ini singkatan dari Person in Charge, atau gampangnya orang yang ditunjuk buat jadi admin di kuartir kakak-kakak. Terakhir, kuartir. Ini udah pada hafal lah ya. Ada Kuarcap, Kuarda, sampai Kuarnas. Oke, dasar-dasarnya udah paham ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih teknis, pengaturan sistem dari sudut pandang admin. Gimana sih cara menyalakan sistem ini dari awal? Yuk kita lihat. Nah, ini bagian yang keren banget kakak-kakak. Buat admin Kuarnas, ngaktifin modul TPGP ini ternyata gampang banget. Cuma perlu ke menu kelola data, terus kelola pelaksanaan, dan tinggal klik. Nyalain aja toggle-nya, selesai. Sistemnya langsung on dan siap dipakai. Sistemnya udah nyala, terus apa? Nah, langkah berikutnya, ini krusial banget, nunjuk orang yang bakal bertanggung jawab. Disinilah peran PIC atau Person in Charge jadi sangat penting. Merekalah yang akan jadi nahkodah proses penghargaan di kuartir masing-masing. Coba lihat di layar ini. Ini adalah markas besarnya para PIC. Dari menu kelola PIC, admin bisa ngatur semuanya. Mau cari nama, edit data, hapus, atau yang paling penting, nambahin PIC baru, tinggal klik tombol tambah yang ada di situ. Proses nambahinnya juga gampang, cuma isi data-data yang dibutuhin di sini. Dan ini nih yang canggih, begitu data PIC baru disimpan, sistem bakal langsung otomatis kirim notifikasi ke nomor WhatsApp mereka. Keren kan? Jadi nggak ada lagi alasan nggak tahu atau belum dikasih info. Oke, sip. Sistemnya udah siap, PIC-nya udah ditunjuk. Sekarang kita masuk ke dapurnya nih, tugas utamanya para PIC. Proses pengajuan. Gimana sih cara mengusulkan seorang kandidat pakai sistem ini? Yuk kita bedah. Jadi, setelah admin Kuarnas mengaktifkan modulnya, dashboard atau halaman utama untuk PIC itu bakal berubah. Tiba-tiba, jreng, muncul tombol baru, ajukan anggota. Nah, dari tombol inilah semua petualangan pengusulan penghargaan dimulai. Caranya gampang banget loh. Pertama, pilih dulu mau ngajuin untuk anggota muda atau dewasa. Terus, tinggal masukin NTA atau nomor tanda anggotanya. Dan, simsalabim, sebagian besar datanya bakal keisi otomatis sama sistem. Ini hemat waktu banget. Kakak-kakak tinggal fokus nulis justifikasinya, lalu klik ajukan. Selesai. Oke, pengajuan sudah beres. Sekarang kita masuk ke babak berikutnya, alur kerja verifikasi. Nah, bagian ini mungkin kedengarannya agak rumit karena verifikasinya berjenjang dari lokal sampai nasional. Tapi tenang, kita akan urai satu persatu biar gampang dipahami. Bayangin aja ini kayak estafet. Usulan itu startnya di Kuarcap. Kalau di Kuarcap lolos verifikasi, tongkat estafetnya dilempar ke Kuarda. Kuarda ngecek lagi, kalau oke, dan kalau penghargaannya memang level tinggi, baru deh dilempar ke garis finish di Kuarnas untuk persetujuan akhir. Nah, biar nggak bingung pas verifikasi, sistemnya pakai 3 simbol simpel ini. Centang hijau artinya aman, diterima. Silang merah ya artinya ditolak. Nah, kalau ada tanda seru kuning, itu artinya, tunggu dulu, perlu dibahas lebih lanjut,
Mungkin di rapat Dewan Kehormatan. Jelas banget kan? Ini juga penting banget buat dicatat. Nggak semua penghargaan finishnya di Kuarnas. Sistemnya udah pinter, udah diatur sesuai aturan main. Jadi, untuk lencana Pancawarsa I sampai X, keputusan finalnya ada di tangan Kuarda. Tapi untuk lencana yang lebih tinggi, kayak Melati atau Dharma Bakti, itu wajib hukumnya lanjut sampai ke Kuarnas. Wih, udah hampir sampai di ujung proses nih. Tinggal satu langkah lagi. Setelah semua verifikasi beres, saatnya kita masuk ke tahap final, membuat berita acara resmi. Terus kapan kita bisa bikin berita acara ini? Nah, kuncinya ada di sini. PIC Kwarcap baru bisa bikin berita acara kalau semua usulan yang diajukan dalam satu gelombang itu udah selesai diverifikasi. Nggak boleh ada satupun yang statusnya masih perlu pertimbangan, atau yang kuning tadi. Dan ini dia bagian yang paling memuaskan. Setelah capek-capek verifikasi, langkah terakhirnya itu super simple. Tinggal klik satu tombol, buat berita acara, dan wush, dokumen resminya langsung ke download dalam bentuk PDF. Siap deh buat dikirim ke level selanjutnya? Sistemnya juga pinter loh. Dia punya pengaman. Kalau kita nekat klik buat berita acara, padahal masih ada usulan yang statusnya perlu pertimbangan, nanti bakal muncul peringatan. Fitur ini bagus banget buat mencegah kesalahan dan memastikan gak ada yang kelewat. Oke, jadi kita rangkum ya poin-poin pentingnya. Gampang kok, cuma 5 langkah. Pertama, aktifkan modulnya. Kedua, tugaskan PI. Ketiga, verifikasi pakai simbol yang jelas itu. Keempat, biarkan sistem bekerja mengeskalasi alurnya secara otomatis. Dan terakhir, finalisasi dengan satu klik buat berita acara. Itu dia intinya. Nah, sekarang kakak-kakak semua udah siap nih pakai sistem digital ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana cara pakainya, tapi gimana efisiensi baru ini bakal mengubah cara kita mengapresiasi prestasi di gerakan pramuka. Semoga dengan adanya sistem ini, kita bisa lebih mudah dan lebih cepat memberikan penghargaan yang layak untuk anggota-anggota hebat kita di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak.